kejar kakak. Berhenti. Bagus ya langitnya. Siapa yang menciptakan langit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas tentang ikhlas. Sesungguhnya manusia itu celaka kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu celaka kecuali orang-orang yang beramal. Dan orang-orang yang beramal juga celaka kecuali orang-orang yang ikhlas. Sepatu. Liling, Mang. Biasa, saya letter Dun. Kudunya Mamang kau gak sekeliling kampung. Maksudnya? Iya, kudunya Mamang diem-diem aja di rumah. Ntar anak buah Mamang dah yang liling sol sepatu. Nah, Mamang tinggal terima duitnya aja. Itu kan seharusnya Dun. Tapi kenyataannya terkadang kenyataan itu seperti kopi ini Dun. Pahit, tapi tetap saja masih diminum. Iya, kemarin Mamang dicariin tuh sama Haji Madong. Katanya sih nagih duit kontrakan.
lagi sepi, Dun. Keliling seharian, hanya cukup buat makan. Emangnya udah berapa bulan sih Mamang belum bayar kontrakan? 3 bulan. 3 bulan. Ah, udah siang nih, Dun. Waktuin cari nafkah. Salpatu. Salpatu. Pak, kalau mereka cari saya biar tidak tahu ya Pak. Saya difitnah. Boleh saya ngumpet di sini? Mana dia? Sompret! Kayaknya dia masih di sini nih, Bos. Dia! Cepat! Lu lihat orang kemarin nggak penjaga itu? Saya Jawab yang benar! Lihat kagak! Tang jawab! Berisik lu! kagak tahu, Bang. Kagak tahu saya. Lu kenal gua kan? Beneran, Bang. Sumpah, saya kagak tahu. Gua rumah gua. Ih! Ampun, Bang. Ampun. Kenapa lu? Saya jadi dimatiin, Bang. Saya jadi ancem, Bang. Dia ngumpet di sini, Bang. Klera lu! Kenapa nggak bilang dari tadi? Pakai goro lagi lu. Sialan lu. Berisik lu! Dari ya! Ini dia orang, Bos! Berhenti! Hentikan semua ini. Ahmad, Saya cuma ingin tahu apa kesalahan dia. Asal lu tahu ya, dia ini maling. Bohong. Ini fitnah. Saya bukan maling. Berisik lu! Udah kita ajar dia. bantai! Udah diam! Gua pengen tahu nih bocah mau ngapain. Dia saudara lu? Iya, dia saudara saya. Oh, jadi dia saudara lu? Kalau dia maling, lu juga maling. Kalau dia gua gebukin, lu juga gua gebukin. Salah saya apa? Lu bela dia. Bang, Bang Hercules. Abang dipanggil sama Haji Badong. Ngapain? Gak tahu, Bang. Katanya sih penting. Gimana? Di rumahnya. Kali ini lu gua maafin. Lain kali, gua matiin lu. Ayo cabut. Abang gak apa-apa, Bang? Tidak sih, tidak apa-apa. Ya Allah, Ah, sudah. abang tidak apa-apa, Bang? Tidak apa-apa. Kamu? Saya sudah biasa ada perlakuan seperti ini, Bang. Emangnya bagaimana ceritanya sih kamu sampai dikeroyok sama mereka? Saya juga tidak habis pikir kenapa saya dituduh maling. Saya baru lewat di pasar. Saya langsung diajar mereka. Untung saja ada kamu, jadi saya selamat. Sudah seharusnya kita saling tolong menolong, Bang. Kalau saja tidak ada kamu, mungkin sudah mati saya. Kamu memang pahlawan. Ah, tidak perlu sungkan, Bang. Betulan loh. Jarang-jarang ada orang baik hati seperti kamu. Dengan tulus ikhlas membantu orang lain. Padahal kan kita belum saling kenal. Di zaman sekarang ini orang seperti kamu itu 1001. Kebetulan saja saya sedang lewat sini, Bang. Jadi saya bisa membantu abang.
Oh iya, nama saya Ahmad bang. Nama saya Toto. Biar saya ambil bang. Ah, jadi merepotkan saja. Tidak apa-apa bang. Kamu masih sekolah? Seharusnya usia saya ini sudah kelas 3 SMA bang. Karena faktor biaya, jadi sekarang saya bekerja jadi kuli bangunan di rukonya Pak Lurah. Di belakang pasar itu bang. Dan pada maghrib, saya mengajar anak-anak mengaji di Masjid Al-Ikhlas. Oh, gitu. Sayang sekali. Padahal kamu ini cerdas kelihatannya. Rumah kamu di mana? Saya tinggal di Masjid Al-Ikhlas bang. Tadi nama kamu siapa? Ahmad bang. Oh iya, Ahmad. Mungkin sekarang abang harus berangkat. Sudah siang. Abang pulang dulu, Mat. Bang, rumah bang di mana? Di Cipete. Jauh juga ya bang. Kalau gitu abang pulang dulu, Mat ya. Terima kasih ya. Sama-sama bang. Hati-hati di jalan ya bang. Mari. Mari bang. Kopinya satu nggak Dun? Dari mana orang itu, Mat? Katanya sih dari Cipete. Kasihan ya bang. Sampai dia kamu kita malah dapat masalah. Abang kurang percaya sama dia, Mat. Tampangnya aja mencurigakan. Bang Madu ini gimana sih? Gak boleh buruk sangka sama orang bang. Pokoknya begitu, Mat. Coba deh lu pikir. Ngapain juga si Hercules sama anak buahnya pakai nangkep dia segala. Berarti dua orang kan punya masalah. Udah gitu, pakai diterakin maling lagi. Jangan-jangan emang bener dia maling. Tadinya sih, Mat, abang mau berbaik hati sama dia. Kagak ngasih tahu si Hercules kalau dia ngumpet di warung abang. Si Hercules ngancem abang mau dibunuh. Lah kepaksa abang kasih tahu kalau dia ngumpet di mari. Karena abang pikir ya mungkin dia maling. Walaupun benar dia maling bang, caranya si Hercules itu salah. Itu namanya main hukum sendiri. Negara kita kan negara hukum. Serahkan kepada yang berwajib bang. Iya, tapi siapa yang berani sama dia, Mat? Lagian lu, Mat, jadi orang tuh biasa-biasa aja, ngapa sih? Maksud abang? Lu tuh terlalu baik, Mat, sama orang. Lu tuh masih polos, belum paham situasi. Orang belum kenal, lu tolongin. Lah iya kalau dia orang baik-baik. Lah kalau dia orang jahat, yang susah kan siapa, yo? Lu juga, Mat. Menolong orang itu kewajiban bang. Selagi kita mampu, kita harus membantu orang lain dengan tulus dan ikhlas. Ikhlas dari Hongkong. Mana ada, Mat, zaman sekarang orang ikhlas. Ikhlas itu cuman ada di komik doang, Mat. Kalau kita cuma andelin ikhlas, kagak bisa hidup kita, Mat. Saya tidak mengerti jalan pikiran abang. Begini, Mat, ada orang kerja, dia rajin, jujur, ikhlas. Ternyata dia dimanfaatin, disuruh kerja udah kayak sapi perah, dikasih kerjaan banyak, digaji dikit, kadang-kadang mah kagak digaji lagi. Sempama tuh orang minta naik gaji, bosnya bilang apa? Kerja itu kudu ikhlas, gaji lagi dipikirin, kerja yang bener. Akhirnya perusahaan itu maju berkat orang ikhlas itu. Tapi selama 15 tahun dia kerja di tempat itu, gajinya kagak naik-naik, Mat. Padahal tuh bos, mobilnya berapa? 5. Jadi ikhlas sama jujur itu cuman buat bawahan doang, Mat. Senjata orang pinter buat nyebelin orang geblek. Saya bingung bang, saya nggak paham. Yalah, dasar pentimatu. Jadi intinya begini, Mat, kita ini kudu pinter ngambil kesempatan dalam kesempitan. Kita nih kudu bisa baca peluang. Terus kita nih kudu jadi orang pinter, jangan jadi orang geblek. Menurut abang, orang pintar itu bagaimana? Orang pinter tuh kayak Pak Lurah. Sebelum jadi lurah, dia kan orangnya biasa-biasa aja. Rumahnya kecil, punya motor uman atu. Coba lu lihat deh sekarang, semenjak dia jadi lurah, mobilnya 3, rumahnya gede, duitnya ngengkean. Dan kabarnya sih dia kan kawin lagi.
sama orang Jatinegara. Ngantu baru tuh namanya orang pinter. Bisa manfaatin jabatannya. Nah, kalau orang bodoh bang? Orang bodoh itu yang tadi orang yang kerja selama 15 tahun. Tapi gajinya kagak naik-naik, Mat. Penghasilannya segitu-gitu aja kagak ada perubahan. Gara-gara apa yo? Gara-gara dia ikhlas. Jadi ikhlas itu sia-sia dong bang. Ya begitulah kira-kira. Ini suatu kesalahan besar bang. Biar bagaimanapun ikhlas itu mulia dan korupsi itu perbuatan yang tercela bang. Lu kan hidup di zaman sekarang, Mat. Ikutin aja pak aturan mainnya. Agama punya aturan bang. Dan saya berdiri pada aturannya. Sudah siang nih bang. Waktunya ke tempat kerja. Ngapa lu, Mat? Dompet saya hilang bang. Nah, ini dia nolongin orang tapi kena getahnya. Gue bilang juga apa, Mat? Lu kagak percaya sih. Orang tuh maling, Mat. Akhirnya dompet lu colong juga sama dia. Tadi masih dari sini. Kok sekarang nggak ada ya bang? Maling ya maling. Sama siapa ge dia nyolong. Dah, kopinya kagak usah dibayar. Pergi sono. Tapi bang, Yo, pergi. terima kasih ya bang ya. Assalamualaikum. Sedang menunggu siapa ya Pak Ustadz? Tidak, Ane tidak sedang menunggu siapa-siapa. Hanya saja sedikit kaget. Kaget kenapa Pak Ustadz? Sebelum sholat, Ane memarkirkan motor Ane di sana dan meletakkan sendal Ane di sini. Tapi sekarang sudah tidak ada. Hilang Pak Ustadz? Iya, hilang. Sebentar Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz memarkirkan motor di sini. Lalu menaruh sendal di sini. Sekarang sudah hilang. Iya. Sebentar Pak Ustadz, saya cari dulu. Dek. Nggak usah, nggak apa-apa. Tapi motor Pak Ustadz kan hilang. Iya, hilang. Mungkin itu bukan rezeki Ane. Insya Allah, kalau itu rezeki Ane, barang itu akan kembali. Ya sudah, Ane pamit dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perabotan rumah tangga, barang-barang elektronik, kredit. Ayo Pak, ayo Bu, siapa yang mau kredit? Harga pas, barang puas, persediaan terbatas. Kredit. Ayo Pak, ayo Bu, siapa yang mau kredit? Harga pas, barang puas, persediaan terbatas. Ayo lekas. Kredit. Kredit.
kredit. Misi mas, numpang nyender, mau istirahat. Seharian belum ada yang ambil. Capek. Istirahat dulu kali aku ya. Iya betul, kayaknya aku mesti istirahat nih. Ini kampung opo namanya? Enak juga di sini. Jadi ngantuk. Tidur dulu kali ya. Ya betul, aku harus tidur. Hidup tidur. Ada apaan sih? Aneh. Orang gila kali. Ada apaan mas? Tahu. Kebakaran. Maling. 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 Tolong! 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 Kenapa? Ada apa? Ada kebakaran ya? Ada maling. Kebakaran. Maling. Kebakaran. Maling. Kebakaran. Maling. Kebakaran. Maling. Kebakaran. Maling. Kebakaran. Beresek! Tadi yang mukul kentongan, lu kan? Pukul apa? Dari tadi aku tidur kok. Karusan yang mukul kentongan yang teh kebakaran siapa tuh? Maling. Sudah. Aku nggak tahu apa-apa. Terus kalau bukan lu yang mukul kentongan siapa? Mana aku tahu, Mas. Emang ada apa sih? Ya ada apa aja sih? Oh, begini loh, Mas. Ada TV, ada tape recorder, ada kipas angin, ada kulkas, pokoknya barang-barang elektronik. Juga ada perabotan rumah tangga seperti panci, kompor, langseng, piring. Pokoknya murah-murah, Mas, murah-murah. Tuh kan, gue bilang juga apa? Ada kemalingan kan? Iya ya, ada kemalingan. Sekarang barang-barangnya di mana? Barang-barangnya sih, Mas, nggak aku bawa. Paling-paling cuma gambarnya saja. Emang sampean mau lihat? Tapi lu tahu kan tempat naruh barang-barangnya di mana? Ya iyalah, semua barang-barang itu ada di pabrik. Kalau sampean mau, nanti tak bawa ke sini. Lu tahu nggak siapa aja yang ngambil? Kalau sekarang sih, Mas, belum ada yang ambil. Tapi kemarin banyak. Banyak. Berapa orang? Sebentar. Haji Toding, Ibu Minah, Pak Ucup. Pokoknya 5 orang, Mas, 5 orang. Kita kudu buru-buru lapor Pak Lurah nih. Bener, kalau kita bisa nangkep maling itu, kita bisa naik lagi. Yuk, kita lapor. Tapi kita butuh saksi. Bagaimana? Tidak tidak. Jadilah, sekarang lu ngikut gua. Kita ke Pak Lurah. Loh, buat apa pakai lapor sama Pak Lurah segala? Sekarang begini saja. Sampean yang ambil barang duluan, nanti Pak Lurah nyusul belakangan. Gimana?
Kagak bisa begitu. Kita berdua kan bawahan, Pak Lurah atasan kita. Jadi apapun yang terjadi, kita kudu lapor dulu sama Pak Lurah. Udah, kemana ikut ah? Lo, apa-apaan ini? Udah. Memaksa. Turunkan aku. Udah banyak bacot. Udah, yuk. Udah, yuk. Turunkan aku. Udah banyak bacot. Oke, Pak Ustadz. Gua lagi mau ngopi nih. Kalau gitu, minum kopi es kali, Pak Ustadz. Makasih dah. Kagak haus. Tadi udah nyariin gua, Kak. Kayaknya kagak ada tuh, Pak Ustadz. Kalau boleh tahu, Pak Ustadz lagi nungguin siapa ya? Biasa urusan bisnis sama orang kota. Emangnya lu aja pada usaha. Ustadz juga kudu berbisnis. Betul itu Pak Ustadz. Kita ini harus mengikuti dengan kemajuan zaman. Tahu apa lu? Kola aja gak tahu tuh. Udah lu bikin gua aja S1. Gratis ya. Pak Sukri. Waalaikumsalam. Kapan nyampe? Tadi waktu saya ke rumah, Pak Ustadz tidak ada. Katanya ada di masjid. Jadi saya langsung kemari, Pak. Oh, biasa. Emang saya setiap pagi selalu ada di masjid. Sholat duha. Ya, kita ini kan sebagai hamba Allah harus pintar-pintar bersyukur, memuji siang dan malam. Luar biasa. Pak Ustadz Basar ini memang seorang yang ahli ibadah. Oh, Bapak ini biasa aja. Ayo, Pak Mari. Oh iya. Ayo, Pak duduk. Oh iya, terima kasih, Pak. Don, kopinya 2. Oh, tidak usah, Pak Ustadz. Tidak usah repot-repot. Tadi saya sudah minum kopi di rumah. Kalau gitu minum es dah. Terima kasih dah, Pak Ustadz. Sebaiknya kita langsung saja, Pak Ustadz, pada pembicaraan. Rasanya kagak pantas, Pak, kita berbicara tempat kayak gini. Gimana kalau kita di masjid aja? Di sini saja tidak apa-apa kok, Pak Ustadz. Tapi, Pak, ini kan pembicaraan penting. Rasanya kagak pantas kalau kita bicarain tempat kayak gini. Memangnya kenapa, Pak Ustadz? Apa ada yang aneh di tempat ini? Bukan begitu, Pak. Cuma pokoknya jangan di sini dah. Bahaya. Bahaya. Jauh. Sini lah lu. Ada apa, Mas? Katanya lu tadi mau ke masjid. Oh iya. Aku lupa, Mas. Tapi ngapainnya Mas kita di masjid? Sholat duha. Nyok. Kalau menurut Pak Ustadz di sini berbahaya, sebaiknya kita bicaranya di masjid saja, Pak. Oh, jangan, Pak. Di sini aja, Pak, di sini. Iya. Lah, tadi Pak Ustadz bilang di sini berbahaya. Itu tadi, sekarang udah aman. Kok bisa begitu ya, Pak Ustadz? Udah, nggak usah pikirin. Mending kita langsung aja pada intinya. Oh iya, begini Pak Ustadz. Saya dengar Pak Ustadz ini punya TPA dan sangat terkenal se-Jakarta Timur. Oh iya. Jadi saya bermaksud nitipkan anak saya di TPA Pak Ustadz. Oh, gitu. Kira-kira bisa tidak Pak Ustadz? Oh, bisa. Pasti bisa. Di TPS saya selalu terbuka untuk siapa saja. Apalagi buat pengusaha sukses kayak Pak Sukri. Pasti sangat bisa. Di TPS saya, nanti anak Bapak bakal diajarin bagaimana cara membaca Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Terima kasih Pak Ustadz. Saya percaya kok dengan kualitas TPA di sini. Apalagi Pak Ustadz sendiri yang mengajar. Oh, tentu saja. Saya sendiri yang mengajar anak-anak. Kira-kira kapan ya Pak Ustadz anak saya bisa belajar ngaji di sini? Ntar abis maghrib anak Bapak udah bisa ngaji. Dan untuk masalah masalah biayanya Pak Ustadz? nah, itu maksud saya. Tenang saja Pak Ustadz. Untuk masalah biayanya sudah saya persiapkan. Percaya kok, Pak. Kita percaya. Tapi sekedar informasi, uang pendaftaran 300.000, uang iuran setahun 1.600.000, uang buku 150.000, dan uang seragam 250.000, dan uang kegiatan 50.000. Jadi semuanya sebesar 2.850.000. Saya percaya Pak Sukri akan menulisnya sekarang. Tunggu sebentar ya Pak Ustadz.
Ustadz, ini ada uang 5 juta rupiah. Tolong diatur saja dan sisanya infak saya untuk masjid kelas. Tolong diterima Pak Ustadz. Kagak usah dihitung lagi dah, udah pas. Sebaiknya dihitung dulu Pak Ustadz, takut kurang. Udah pas kok. Oh iya, anak bapak di mana sekarang? Anak saya sekarang sedang di rumah. Tapi saya sudah kasih tahu dia kok kalau dia mau saya daftarkan di TPA Al-Ikhlas, TPA-nya Ustadz Basyar. Dan saya dengar kabar TPA Pak Ustadz ini terkenal dengan manajemen ikhlas. Satu konsep yang sangat luar biasa sekali menurut saya. Sebab di zaman sekarang ini para pemimpin kita harus memiliki ruh ikhlas yang nantinya akan diterapkan kepada masyarakat. Bukan begitu Pak Ustadz? Ya begitulah, begitu bener. Seperti keterangan yang berbunyi, man jada wajada. Yang kira-kira artinya begini Pak. Allah itu mencintai orang-orang yang ikhlas. Oh, begitu ya Pak Ustadz? Iya. Baiklah Pak Ustadz. Kalau begitu saya permisi dulu. Dan saya titip anak saya pada Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kagak Pak Ustadz. Dun, Iya Pak Ustadz. lu panggilin sama sekarang. Iya, lagi kerja Pak Ustadz. Gue yang manggil cepetan. Iya Pak Ustadz. Yuk, Iya Pak Ustadz. es gua mana? Lagi kerja Pak Ustadz. Apa lu kata? Es gua mana? Oh, esnya Pak Ustadz. Sebentar saya ambilin. Mari Pak Ustadz. Ampun. Gila lu, dasar tukang kredit sableng. Ngapa kagak bilang dari tadi kalau lu tukang kredit? Malu gua, mana depan Palura lagi. Gua pikir beneran ada maling terus lu nemuin barang-barangnya. Dasar tukang kredit. Perasaan dari tadi aku nggak pernah bilang ada maling kok. Sampean saja yang bawa aku ke rumah Pak Lurah. Udah, banyak bacot lu. Gara-gara lu, gua berdua kena omel sama Palura. Aturan naik gaji, malah kena SP. Oh, rupanya Pak Lurah itu punya koperasi ya? Koperasi apa? Itu tadi SP. Simpan pinjam toh? Jawa gua karungin juga nih. SP itu surat peringatan. Jelas. Apaan sih ribut-ribut? Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, tukang kredit gila. Oh, jadi lu kang kredit? Iya Pak Ustadz. Ngapa dia? Jadi begini ceritanya Pak Ustadz. Awalnya, ini orang bawa kentongan. Udah gitu pakai trek-trek maling lagi. Terusnya saya berdua dia datang kemari buat mastiin apa benar sini ada maling. Nah, pas saya tanya sini Jawa, dia bilang ada TV, ada tape recorder, ada kipas angin, pokoknya banyak dah. Terus? Nah, saya percaya kalau dia tahu di mana barang-barang itu diumpetin maling. Ceritanya dia jadi saksi. Terus? Langsung aja sih bawa ke rumah Pak Lurah. Pas nyampe sono, ternyata dia bukan saksi maling, ternyata dia tukang kredit. Terus? Rupanya pas dia lagi nyebutin barang-barang itu, dia lagi nyebutin barang-barang kreditannya Pak Ustadz. Abis saya diomelin Pak Lurah. Terus apa lagi Pak Ustadz? Terus lu bangga gitu? Kok bangga sih? Iya, lu bangga bisa cerita kayak gitu sama gua. Untungnya buat gua apa coba? Apa untungnya buat gua? Ya kagak ada Pak Ya Ustadz. udah. Tapi bisa jadi untung loh Pak Ustadz. Maksud lu? Pak Ustadz bisa ambil barang dari saya apa saja. Seperti barang-barang elektronik atau perabotan rumah tangga. Nah, mengenai pembayarannya, perharinya 5.000 rupiah saja. Gampang toh?
Jadi gue nyicil barang lo gitu? Lah iya, barang-barang saya terjamin loh kualitasnya. Karena dicicil tiap hari, jadi nggak terasa. Tahu-tahu sudah lunas dan barang itu jadi milik Pak Ustadz deh. Rajingan. Mas, di sini semuanya orang kaya, jadi nggak ada yang ngambil kreditan. Kalau mau beli mah langsung aja cash, susah amat. Loh, ini kan namanya alternatif solusi. Kebanyakan lu ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz dari saya. Iya. Ada apa Pak Ustadz? Begini, Mat. Ntar sore habis maghrib ada murid baru dari Jakarta. Anaknya Pak Sukri. Lu ajarin dia yang bener. Hati-hati. Dia anaknya orang kaya. Insya Allah Pak Ustadz. Lu jangan ya doang nih. Masalahnya bapaknya tuh bocah bilang TPA kita udah terkenal sampai tempat dia. Lu jangan GR dulu. Gue tahu lu sendiri yang ngajar ngaji. Tapi kalau kagak ada gue, bisa apaan lu? Iya Pak Ustadz. Lu jangan iya doang, Mat. Ngajar ngaji mah kudu ikhlas. Kagak usah mikirin gaji. Kalau udah rezeki, kagak kemana. Saya juga mengerti Pak Ustadz. Apalagi ini kan buat kepentingan agama. Kita harus benar-benar tulus dan ikhlas. Gini kan lu ngerti. Kagak cuma-cuma gue ngajarin lu. Udah ngapain lu? Siap, Pak Ustadz. Lapor. Saya siap bekerja dengan tulus dan ikhlas. Laporan selesai. Jadi gitu, Mat. Lu kudu ikhlas. Gua kagak mau dengar ada laporan kayak enak dari luar murid. Pokoknya lu atur aja dah. Pada ngapain lagi lu? Udah suruh pada kerja. Siap, Pak Ustadz. Pasukan bersiap. Maju, jalan. Ikhlas, 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 ikhlas. Mas, gua kagak ngambil kreditan lu. Yo wis lah, kalau Pak Ustadz nggak mau ambil, mungkin Ustadz yang ini. Saya bukan Ustadz Mas. Loh, tadi kita sampai ini guru ngaji. Jadi Ustadz juga toh? Saya belum pantas disebut Ustadz Mas. Lu mau ngambil kreditan, Man? Dari mana saya Pak Ustadz? Mas, lu denger sendiri kan? Dia juga kagak mau ngambil kreditan lu. Mungkin lain kali deh ya. Baiklah Pak Ustadz, kalau begitu saya permisi dulu. Mau keliling? Mari. Kapan lu perginya? Pak Ustadz, mari Pak Ustadz. Udah pulang, Mak. Iya nih, Dun. Udah malam. Pulang duluan, Dun. Iya, Mak. Tempat mengajinya di mana, Kak? Nanti kita mengajinya di masjid setelah selesai sholat maghrib. Kamu sudah Al-Quran belum? Sudah. Bagus deh kalau gitu. Jadi sama dengan teman-temannya nanti. Oh ya kakak lupa, nama kamu siapa? Fadila, Kak. Oh Fadila, bagus sekali namanya. Panggilannya apa? Dila. Oh Dila. Yaudah yuk, sekarang kita ke masjid. Loh, pecinya dipakai dong Dila. Nah, kalau begini kan kelihatan ganteng. Ayo. Bawa dia keman. Suminta, kapan kau mau bayar kontrakan? Sudah 3 bulan kau belum bayar. Macam mana kau? Tak kenal aku kau. Jangan kau bikin perkara dengan Haji Mado. Mampuslah kau. Kalau nggak ada sih, Ji.
pasti saya bayar, Ji. Kalau uangnya ada, bah. Selalu itu saja yang kau jadikan alasan. Habis sudah kesabaranku. Sekarang bener-bener lagi sepi, Ji. Keliling seharian, hanya cukup buat makan. Itu derita kau. Kalau kau tak sanggup, jangan kau ngontrak di tempatku. 2 minggu yang lalu, kau sudah bikin perjanjian. Hari ini kau punya utang mau kubayar. Sekarang ini sih, kau lunasi semuanya atau kau angkat kaki dari sini. Ji, udah saya kesempatan sekali lagi, Ji. Macam mana kau? Ku kasih hati kau minta jantung. Saya minta tempo, Ji. 1 hari saja. Kau tak dengar kata-kataku. Kau lunasi semuanya atau kau angkat kaki dari sini. Sudah, cepat, kau bayar sekarang. Sekarang saya nggak megang uang sepeser pun, Ji. Hercules, kau angkut barang-barang yang dikontrakan. Beres, Bos. Ji, jangan, Ji. Jangan diangkut sekarang, Ji. Beri saya kesempatan sekali lagi, Ji. Macam mana kau? Habis sudah kesabaranku. Beri saya kesempatan sekali lagi, Ji. Sekali lagi, Ji. Ji, ampun, Ji. Sudah, cukup. Bawa dia kemari. Bagaimana? Kau sudah kenal siapa aku? Hah? Karena sekarang kau tak bisa bayar. Jadi, terpaksa kau harus angkat kaki dari sini. Semua barang-barang yang ada di kontrakan, aku sita. Sebagai ganti hutang kau selama 3 bulan. Dan malam ini, terpaksa kau harus cari tempat untuk menginap. Ya sudah. Kau tidur di pos kamling saja. Gratis. Cabut. Tidak, Nak. Bapak baik-baik saja kok. Bapak jangan bohong, Bapak sakit kan? Kita ke rumah sakit, Pak. Tidak perlu, Nak. Bapak baik-baik saja. Tunggu sebentar ya, Pak. Jangan, Nak. Jangan. Iya. Di mana orangnya? Tadi sini, Kak. Beneran. Orangnya setengah tua. Dia duduk bangku ini. Mukanya memar-memar, seperti habis dikeroyok orang. Bener, Kak. Dia nggak bohong. Iya. Kau percaya? Tapi siapa ya? Ayo kita cari, Kak. Mungkin orangnya menjauh. Ayo, Kak. Cari di mana? Sekarang kan sudah malam. Begini saja. Dila pulang ke rumah. Biar kakak cari orang itu. Dia nggak mau pulang kalau orang itu belum ketemu.
Jangan gitu dong Dila. Nanti kalau ayah nyariin gimana? Pokoknya Dila nggak mau pulang. Dila, kakak mengerti perasaanmu. Menolong orang memang kewajiban. Tapi menolong orang harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita berbuat baik, tapi mengecewakan orang lain. Sekarang Dila terus mencari orang itu sampai larut malam. Sementara ayah Dila di rumah sangat khawatir karena anak kesayangannya belum pulang. Tapi kan Dila cuma mau membantu, Kak. Kakak paham. Tapi Dila juga sudah membantu kok. Dila sudah berusaha memberitahukan kejadian ini sama kakak. Dila sudah berbuat baik. Kakak bangga sama Dila. Karena tidak setiap orang lo bisa berbuat baik. Tapi jangan lupa, iringilah perbuatan baik kita dengan tulus dan ikhlas. Memangnya orang ikhlas itu bagaimana sih, Kak? Orang ikhlas itu dipuji atau tidak dipuji orang sama saja. Dan orang ikhlas suka dengan rahasia-rahasia. Jika ia berbuat baik, ia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Sekarang Dila harus bagaimana? Dila sekarang harus pulang ke rumah. Jadilah anak yang baik. Oh iya, Dila dijemput kan? Iya. Ayo Kang antar sampai depan. Siapa tahu sudah ditunggu di sana. Ayo. Gila, kita belajar jadi orang kaya yuk. Maksudnya? Iya, kita belajar jadi orang kaya. Dila mau kan? Mau, Kak. Memangnya orang kaya itu bagaimana sih, Kak? Orang kaya itu adalah orang yang mempunyai banyak simpanan di akhirat. Itulah orang kaya yang sesungguhnya. Dila ada uang kan di kantong? Ada, Kak. Keluarkan uang yang paling besar yang ada di kantong Dila. Ini, Kak. Pegang. Pak, ini ada sedikit rezeki untuk Bapak. Ya, terima kasih ya, Dek. Ya. Ini, Pak. Ya, terima kasih ya, Dek. Sama-sama Pak, mari ya Pak. Ya, sama-sama, Dek. Sedekah yang baik itu adalah ketika tangan kanan kita memberi, usahakan tangan kiri kita jangan sampai pernah tahu. Dila paham kan? Dila paham, Kak. Ayo. Pak Sukri ini walaupun masih muda, tapi pemikirannya sangat dewasa sekali. Seorang pengusaha sukses, kaya raya, tapi kagak sombong. Kagak kayak orang-orang kaya lainnya. Baru dapat gusuran tanah dikit aja udah pada belagu. Omanannya Bapak udah kagak mau tanah sama kita lagi. Tapi Pak Sukri ini mah beda. Orangnya baik hati dan juga dermawan. Pak Ustadz ini bisa saja. Lah, saya ngomong begini beneran, Pak. Jarang-jarang ada orang kayak Pak Sukri. Buktinya, orang besar kayak Pak Sukri ini mau aja masukin anaknya di TPS saya.
TPA saya apanya sih yang bagus? Nah, begini Pak Ustadz, kenapa saya milih TPA Pak Ustadz? Karena TPA Ustadz Basar sangat berkualitas. Saya kagum sekali. Buktinya, anak saya si Padilah baru 3 hari belajar di sini, dia sudah mengalami banyak perubahan. Dia jadi lebih ramah sama orang, lebih rajin, dan ikhlas dalam bekerja. Ah, Bapak ini terlalu memuji. TPA saya mah Pak, kagak ada apa-apanya. Ngajinya aja di masjid. Emang mah rencananya Pak, kalau ada modal, pengen ngebangun gedung TPA. Tapi sampai sekarang belum kelihatan nih modalnya Pak. Pak Ustadz sudah buat sketsa rencana pembangunan gedung itu? Udah sih kayaknya, sama si Ahmad. Tapi tahu udah dibuatin apa belum ya? Emang apa Pak? Nah, begini Pak Ustadz, kalau sudah ada sketsa rencana pembangunan dan arsitekturnya, jadi ketahuan berapa biaya yang dibutuhkan dalam bangunan gedung itu. Oh gitu ya Pak? Atau begini saja, saya siap jadi donatur utama dalam pembangunan gedung itu. Beneran nih Pak, agak salah? Iya Pak Ustadz, berapapun biaya yang dibutuhkan, insya Allah saya siap menanggungnya. Makasih Pak, Bapak Sukri ini emang baik hati. Oh iya, gimana yang tadi Bapak bilang itu? Saya kira Pak Ustadz tidak perlu bingung-bingung soal itu. Kebetulan saya punya anak buah seorang arsitek. Jadi nanti Pak Ustadz tinggal menyebutkan saja apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung itu. Misalnya ada berapa ruangan atau fasilitas-fasilitas lainnya. Nantinya anak buah saya yang akan menggambarnya. Pak Sukri, sebaiknya kita melihat tempatnya dulu. Kebetulan ada sebidang tanah yang perlu dibebasin. Ayo Pak. Iya. Pokoknya nanti saya sendiri Pak yang bertindak sebagai panitia pembangunan gedung itu. Gimana? Bapak setuju kan? Atur saja Pak Ustadz. Gue mah kagak bisa pikir sama Ustadz Basar. Sebenarnya dia kan kagak bisa apa-apa. Ngaji aja kagak becus. Dia tuh cuman menang lulusan pesantren doang. Ngapain aja tahu di pesantren. Tapi kok sama orang-orang kampung sini dia dipanggil Ustadz ya Mas? Gua juga gak ngerti dah bagaimana awalnya dia dipanggil Ustadz. Dia tuh kan orangnya pinter ngomong, bisa ngedeketin Pak Lurah. Jadi orang-orang kampung percaya kalau dia mimpin TPA. Padahal lu lihat Pan sendiri, siapa yang ngajarin bocah tiap hari? Pan si Ahmad. Ustadz Basar mah kagak tahu menau dia mah. Taunya nerima duit aja. Terus itu si Ahmad siapa yang ngajar ngaji Mas? Yang tuh kan anak yatim piatu. Dulu almarhum babanya juga tukang ngajar ngaji. Gue juga termasuk pernah diajarin ngaji sama dia. Dia tuh meninggal waktu si Ahmad masih kecil. Kalau soal si Ahmad diajarin ngaji sama siapa, itu gue kagak tahu dah. Dia memang bocahnya rajin. Tiap hari Pan sering ke masjid. Kalau menurut saya, yang pantas dipanggil Ustadz itu si Ahmad Mas. Ya bener. Bocah yang ngaji sama dia langsung pada bisa. Orang dari mana-mana tahu pada datang kemari. Ustadz Basar mah glajis. Kagak ngapa-ngapain pisan. Kalau lo mau tahu, duit bayaran bocah semuanya dipegang Ustadz Basar. Si Ahmad mah boro-boro nanggepin duit bayaran. Jige kagak. Dia mah ngajar aja. Kadang-kadang mah gue suka kesian sama dia. Yang tadi itu orang kaya Mas ya? Katanya begitu. Tadi gue dengar tuh orang katanya mau jadi donatur. Makin seneng aja tuh Ustadz. Mas. Orang kayaknya udah asing loh Mas. Ayo Mas kita samperin. Bang, langsung minta. Astagfirullahaladzim, Mam. Saya pikir siapa? Udah 3 hari, Mamang kegiatan-kegiatan.
Biasa, Dun. Keliling-keliling, nyari sesuap nasi. Kemarin Mamang cariin tuh sama Haji Madong. Ngapain lagi dia? Kan saya udah nggak ngontrak di tempat dia lagi. Katanya sih Mamang suruh balik lagi. Balik lagi? Maksudnya? Mamang suruh ngontrak lagi. Saya diusir Dun sama dia. Gara-gara saya nggak kuat bayar kontrakan selama 3 bulan. Semua barang-barang saya disita sama dia. Saya juga kagak ngerti dah. Betul Pak Suminta. Bapak disuruh ngontrak lagi sama Haji Madong. Assalamualaikum. Rupanya ada Pak Suminta di sini. Sudah lama, Pak? Baru saja, Ji. Sudahlah, Bapak tidak usah takut sama saya. Biasa saja. Justru aku mau minta maaf pada Pak Suminta. Saya nggak ngerti, Ji. Sekarang aku minta Pak Suminta kembali lagi kontrakan. Maksud Haji Madong? Iya, Bapak sudah boleh ngontrak lagi di tempat saya. Tapi hutang-hutang saya, Ji. Sudah, Bapak tidak usah memikirkan soal itu lagi. Hutang-hutang Bapak sudah lunas. Lunas? Siapa yang bayar, Ji? Sudahlah. Yang penting Bapak sudah bisa ngontrak lagi di tempat aku. Sekarang, mari Pak. Kita kontrakan. Saya antar. Gak usah, Haji Madong. Biar saya aja. Gimana suara gua? Udah oke belum? Yah, kalau suara lu begitu mah lu nggak bakal dipercaya orang. Suara lu nggak ada emosinya. Datar. Ya elah, sekarang kan kita lagi latihan. Seumpama kalau ada maling beneran mah kita tinggal teriak, "Maling, maling, maling." Gimana suara gua? Udah oke belum? Suara lu kurang berirama. Nggak enak denger. Datar. So tau lu berirama. Jangan salah. Ada tata cara teriak maling yang bener. Lu dengerin ya. Dengerin. Iya, coba. Konsentrasi. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas. Hembuskan. Maling, maling, ada maling. Maling datang ke rumah kita. Maling, nyolong semua dicolong. Sayang maling, maling, ada maling. Maling, 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 nyolongin barang kita. Maling, 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 emang sambar kelera. Maling, 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 nyolongin barang kita. Maling, 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 emang sambar kelera. Maling, maling, ada maling. Maling datang ke rumah kita. Maling nyolong semua dicolong. Sayang maling, maling, ada maling. Maling, 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 nyolongin barang kita. Maling, 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 emang sambar kelera. Maling, 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 nyolongin barang kita. Maling, 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 emang sambar kelera. Gila lo. Itu kan namanya berirama. Daripada lu tadi, apaan itu? Udah, males gua. Mampus gua. Mati gua. Gimana ya? Aduh. Ada apa, Pak Ustadz? Duit gua hilang. Mampus gua. Hilang di mana, Pak Ustadz? Koper. Duit. Di dalam koper itu ada duit 3 miliar. Habis semua. Mati. Di rumah hilang, Ustaz? Iyalah di rumah gua. Masa di rumah lo apa? Goblok banget sih lu. Ini jas-jas ada maling. Ada maling? Iyalah ada maling. Udah cepetan lu cari malingnya. Tenang,
nggak usah panik. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Maling, maling, maling. Maling, maling, ada maling. Maling datang ke rumah kita. Maling, nyolong semua dicolong. Sayang maling, maling, ada maling. Maling, 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 nyolongin barang kita. Maling, 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 emang sambal kelera. Maling, 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 nyolongin barang kita. Maling, 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 emang sambal kelera. Heh, masih gila. Udah cepetan lu cari malingnya. Ada apaan, Pak Ustadz? Duit bakal ngebangun gedung TPA. Boleh dikasih sama Pak Sukri, hilang. Hilang. Kalau dikit sih mendingan. 3 miliar. 3 miliar. Hilangnya di rumah. Tuh duit ada di koper. Gue taruh lemari. Terus gue tinggal mandi. Pas selesai gue mandi, lemari udah berantakan. Koper yang ada duit 3 miliar hilang. Kapan hilangnya, Pak Ustadz? Barusan. Pokoknya kalau maling itu sampai ketemu, habis gue kerja. Ayo kita cari Pak Ustadz. Mungkin malingnya masih ada di sekitar sini. Ayo. Ya bener, ayo kita cari. Kalau gua keluar sekarang, gua bisa tangkap basah nih. Tadi kalau nggak salah denger, nih duit bakal ngebangun gedung TPA. Berarti buat kepentingan umat. Gua pernah diajarin. Kalau mau nyolong, jangan duit bakal umat. Apalagi bakal kepentingan agama. Bisa apes. Kalau mau nyolong mah, duitnya orang kaya yang pada doyan korupsi. Tapi sedikit mah gak apa kali ya. Gue bisa dulu ah. Bang, Bang Toto. Ahmad. Dari mana bang? Rapi bener. Ih, pakai bawa koper segala lagi. Sini, habis pulang kerja. Mat, abang boleh minta tolong nggak? Boleh. Minta tolong apaan bang? Ini, tolong pegangin koper abang. Abang dari tadi nggak nanya pengen buang air. Oh, kali minta tolong apaan bang? Kalau mau buang air mah di WC masjid aja bang. Iya ya. Iya. Kalau gitu pegangin nih. Iya bang. Mat. Iya bang. Kopernya jangan dibuka-buka ya. Enggak bang, mana berani saya. Makasih ya. Iya bang. Kalau gitu gue pergi dulu. Iya. Ngapain lu mah di sini? Lagi nunggu orang bang. Itu koper siapa? Punya Bang Toto bang. Jangan gorong lu. Mari gue lihat. Jangan bang, jangan.
maling apaan, Bang? Banyak bacot lo, ikut gua. Bang, ampun. Ustaz, mana udah ketemu? Mana udah ketangkep? Saya bukan maling, Bang. Diam lo. Gua nggak nyangka alim-alim maling lu ya. Bang. Salah saya apa? Salah gua apa? Ini buktinya. Kagak ngaku lagi lu. Ayo ikut gua. Ini kopernya kan, Pak Ustadz? Bener, ini dia kopernya. Saya tidak mengambil apa-apa, Pak Ustadz. Diam lu. Lah itu apaan? Bukti udah kuat, lu yang maling. Bocah gua agak nyangka jadi maling. Cop. Udah, dia jadi pukul lagi. Saya nggak kagak percaya kalau dia ngambil. Lu belain dia? Emang samanya lu? Jangan lu sekongkol sama dia ya? Pak Ustadz, saya nggak kagak percaya kalau dia ngambil. Lu sekongkol sama dia kan, ah? Udah. Man, sini lu. Jongkok. Gua nggak nyangka. Selama ini gua ngeliatin maling. Lu kagak mandang gua. Lu anggap gua apa? Depan gua aja lu manis. Iya, apaan lu? Kalau gua tahu lu maling, gua udah usir lu dari masjid. Ini fitnah. Ini fitnah, Pak Ustadz. Demi Allah, saya tidak mengambil. Kalau saya maling, saya ikhlas dihukum, Pak Ustadz. Banyak ngomong lu. Kagak ada ceritanya maling aku. Mat, lu tahu kagak? Duit yang lu ambil dalam koper bakal apaan? Saya tidak tahu, Pak Ustadz. Ini duit buat ngebangun gedung TPA. Lu kan guru ngaji, Mat. Guru TPA. Apa kata orang ntar? Guru TPA kelas jadi maling. Gua malu, Mat. Gua malu. Dengarkan dulu penjelasan saya, Pak Ustadz. Gua nggak mau dengar penjelasan lu. Sekarang gua tanya sama lu. Lu pakai bakal apaan nih duit? Jawab. Lu pakai bakal apaan? Lu denger kagak? Lu pakai bakal apaan? Bukan saya ngambil, Pak Ustadz. Memaling lu. Sekarang lu pergi dari sini. Kamu ini haram nih sama lu. Pergi. Udah sono lu Merat. Masih untung cuma diusir dari penjara. Maling lu. Pak Ustadz, kalau saya ada kesalahan, saya mohon maaf, Pak Ustadz. Tapi saya ada satu permohonan, Pak Ustadz. Apa? Untuk yang terakhir kali, izinkan saya sholat di Masjid Al-Ikhlas, Pak Ustadz. Mat, lu denger ya? Masjid Al-Ikhlas haram diinjak maling kayak lu. Najis. Sekarang lu pergi dari sini.
Bang Adun, benernya Kak Ahmad kemana sih? Kak Ahmad lagi pulang kampung. Dia nggak percaya. Masa lama banget sih? Sudah seminggu Kak Ahmad nggak ngajar. Ustadz Bashar itu ngajarnya nggak enak. Setiap anak-anak nanya, nggak pernah dijawab. Pasti ada aja alasannya. Udah gitu, marah-marah mulu lagi. Kak Ahmad kemana sih bang? Iya, Kak Ahmad lagi pulang kampung. Bang Adun jangan bohong deh. Kak Ahmad kemana? Bang Adun, ayo bilang mana Kak Ahmad. Pokoknya kalau Bang Madun nggak mau bilang di mana Kak Ahmad, Dila mau bilang sama ayah. Kalau Dila mau berhenti ngaji. Dan gitu dong, Dila. Ya udah bilang, kemana Kak Ahmad? Ini Dila. Seminggu yang lalu, Ustadz Bashar kehilangan duit. Terus, semua orang pada sibuk nyariin siapa malingnya. Terus, ada orang mergokin Kak Ahmad lagi megangin koper yang isinya duit. Saat ada orang di situ, pada nuduh Kak Ahmad. Akhirnya Kak Ahmad diusir dari kampung nih. Gak mungkin. Kak Ahmad bukan orang seperti itu. Sebenarnya mah Bang Madun juga gak percaya kalau Kak Ahmad yang ambil duitnya. Gak mungkin. Kak Ahmad itu orang baik. Bila harus kasih tahu ayah. Gila, mau kemana? Tungguin. Biarkan saja lah mas. Sudah saatnya kebenaran itu menang mas. Jadi begini Pak Lurah, saya punya rencana mau ngebangun gedung TPA Al-Ikhlas. Untuk masalah dananya sih masih belum kumpul. Mungkin Pak Lurah siap jadi donaturnya kali. Itu bisa diatur nanti Pak Ustadz. Sebenarnya kedatangan saya ke sini mau menanyakan si Ahmad. Karena saya dapat laporan sudah 1 minggu dia tidak masuk kerja. Lah, emang Pak Lurah belum dengar kabar? Kabar? Kabar soal apa ya Pak Ustadz? Si Ahmad. Memang bagaimana? Jadi begini Pak Lurah, si Ahmad itu... Pak Lurah! Ada apa ini? Kenapa Pak Suminta? Terima kasih Pak Lurah. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Soal apa Pak Suminta? Saya tidak mengerti. Pak Lurah memang orang baik. Entah dengan apa saya bisa membalas kebaikan Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah. Saya semakin tidak mengerti Pak Suminta. Coba silakan Bapak ceritakan. Kata Haji Madong, semua hutang-hutang saya Pak Lurah yang bayar. Oh, soal itu. Nah, kebetulan ada Haji Madong di sini. Selamat siang Pak Lurah. Selamat siang. Betul itu. Pak Lurah yang telah membayar semua utang-utang Pak Suminta. Pak Lurah ini memang sangat baik hati. Sebenarnya ada satu rahasia yang tidak boleh saya katakan. Namun berhubung di sini ada salah paham, jadi apa boleh buat? Rahasia? Rahasia apa Pak Lurah? Sepertinya itu sangat penting untuk kita ketahui. Betul itu Pak Lurah. Rahasia apaan ya? Begini, sebenarnya yang telah membayar hutang-hutang Pak Suminta itu bukan saya. Tapi siapa Pak Lurah? Siapa Pak Lurah?
Ahmad. Ahmad. Ya betul, Ahmad yang telah membayar semuanya. Selama 1 tahun dia bekerja jadi kuli bangunan di ruko saya. Gajinya tidak pernah diambil semua. Setengah dari gajinya ia kumpulkan. Dia bilang sih buat biaya sekolah. Namun ketika mendengar kabar bahwa Pak Suminta diusir dari kontrakan karena tidak sanggup membayar hutang, tiba-tiba dia berubah pikiran. Dan dia menitipkannya kepada saya untuk membayarkan hutang-hutang Pak Suminta kepada Haji Madong. Semua uang yang ia kumpulkan selama 1 tahun itu, ia berikan semuanya. Dan ternyata cukup untuk membayar kontrakan selama 1 tahun. Ahmad, mulai sekali ya rak itu. Jangan ketipu dulu Pak Suminta. Si Ahmad itu, luarnya dong baik, dalamnya mah busuk. Buktinya dia tidak bersalah, Pak Ustadz. Apa kabar Pak Syukri? Alhamdulillah baik, Pak Lurah. Pak Syukri ini adalah teman baik saya di Jakarta. Beliau adalah pengusaha sukses sekaligus Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Wilayah Jakarta. Pak Lurah ini terlalu berlebihan. Baiklah, Bapak-bapak sekalian, kehadiran saya di sini ingin mengklarifikasi bahwa sebenarnya Ahmad tidak bersalah. Ahmad bukanlah maling yang selama ini dituduhkan oleh warga di sini. Saya membawa saksi, sekaligus pelaku sebenarnya. Namanya Toto Suripto. Dialah yang telah mengambil koper itu di rumah Ustadz Bashar. Dan atas pengakuan saudara Toto, di warung ini ia telah menitipkan koper itu kepada Ahmad. Karena dia takut dikeroyok oleh warga sekampung. Ternyata malah Ahmad yang jadi sasaran. Dan juga saya baru tahu kalau ternyata yang selama ini mengajarkan anak-anak TPA Al-Ikhlas adalah saudara Ahmad. Saudara Ahmad ini memiliki hati sebening mutiara. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan Ahmad yang tidak Bapak-bapak ketahui. Ahmad yang selama ini kita kenal sebagai guru mengaji dan kuli bangunan, ternyata dia adalah adik kandung saya. Selama 15 tahun kami berpisah dan Allah mempertemukan kami kembali. Dia adalah adik saya. Untuk Pak Ustadz terpaksa saya bawa ke kantor untuk pemeriksaan. Maafin gue ya, Mat. Saya juga minta maaf, Pak Ustadz. Gue gak pantas jadi Ustadz. Yang lebih pantas tuh lu. Teteh gak ada bapaknya kalau muda. Maafin gue. Maaf, Pak Ustadz.
Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad.
Pada ngapain tadi lu? Urus sana kerja. Siap, Pak Ustaz. Pada ngapain lagi lu? Urus sana pada kerja. Siap, Pak Ustaz. Pasukan, bersiap. Jalan maju, jalan. Ikhlas, Tidak perlu sungkan, Bang. Kebetulan loh, jarang-jarang ada orang berkait. Sesungguhnya manusia itu akan celaka kecuali orang-orang yang beramal. Ya Allah, berilmu. Kenapa Pak Seminta? Tugas baik Pak Lurah. Allah, Gue nyindir dulu ya? Sekarang barang-barangnya. Itu si goblok buat si gua. Tuh kan, gue bilang juga apa? Ada kemalingan kan? Ingatkah engkau